Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 8. Pada siang hari ini kita akan belajar pelajaran prakarya. Untuk siang hari ini materi kita yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Sebelum kita masuk ke materi ini, kemarin kita sudah membahas tentang kerajinan bahan lunak. Untuk pembelajaran pada siang hari ini, tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Untuk siang hari ini kita langsung saja masuk pada materi. Bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang berasal dari alam sekitar, seperti tumbuhan, hewan, atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh untuk bahan lunak yaitu tanah liat, kulit, getah jatuh, bubur tisu, dan floor clay. Untuk gambar bisa dilihat di samping kiri. Yang pertama itu ada gambar tanah liat. Kemudian yang kedua itu adalah floor clay. Kemudian setelah itu kita akan membahas yang pertama dulu untuk tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tapi semuanya merupakan warna natural tanah. Ada yang coklat, ada yang coklat muda, ada yang coklat tua, ada yang coklat keabu-abuan, serta ada yang coklat keputihan. Jadi setiap tanah liat itu mengandung berbeda-beda. Ada yang mengandung kaolin, ada yang mengandung stoneware, dan ada yang mengandung earthenware, lebih terlihat coklat kemerahan. Nah, untuk tanah liat itu memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius. Itu untuk tanah liat yang stoneware. Sedangkan yang earthenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada getah nyatu. Nah, getah nyatu itu apa anak-anak? Getah nyatu itu adalah getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Nah, warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan itu berasal dari pewarna alam, sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk getah, harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Kemudian ada kulit. Nah, untuk kulit ini bisa berasal dari hewan. Nah, hewan yang sudah tersamah sehingga mudah dibentuk. Nah, kulit itu berwarna hitam, putih, coklat, maupun krem, sesuai dengan hewan yang diikuti. Untuk kulit alami, jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit. Kemudian untuk yang keempat yaitu floor clay. Floor clay itu berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Untuk pewarnaan itu dilakukan dengan pewarna makanan agar muncul warna-warni yang cemerlang. Untuk yang selanjutnya, bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya bukan asli dari bahan alam, dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan
yang diolah dengan zat kimia sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, bahannya itu yang biasa digunakan itu berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Untuk gambar bisa dilihat di sebelah kanan, itu adalah contoh-contohnya. Kemudian kita bahas polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin ini memiliki ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Nah, yang membedakan ini apa? Kalau polimer itu tidak mengandung minyak. Kalau plastisin itu mengandung minyak. Untuk pada saat pengeringan, polimer itu dapat mengeras. Kalau plastisin tetap seperti semula. Untuk yang kedua, fiberglass. Fiberglass itu memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Nah, fiberglass itu dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Fiberglass ini dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Untuk pewarnaan fiberglass itu biasanya pada saat masih cair. Nah, pada saat mengering sudah tidak bisa diberi pewarnaan. Nah, fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya berupa apa? Seperti wujudnya bening sebening kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Kemudian yang ketiga ada lilin dan parafin. Lilin dan parafin ini berwujud padat, tapi jika dipanaskan akan mencair. Nah, pengolahannya itu dilakukan dengan cara cetak. Lilin dan parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Kemudian gips. Wujud bahan gips adalah bubuk seperti semen dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Nah, adonan ini akan mengeras dan didiamkan. Untuk mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan kerajinan ini. Kemudian ada sabun. Sabun itu berwujud padat sehingga dapat langsung diukir pada saat itu menjadi padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Nah, sekarang untuk proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, untuk proses produksi kerajinan bahan lunak ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama ada kegunaan. Kegunaan itu benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi kebutuhan. Misalnya, kita membuat kerajinan mangkok itu untuk wadah sayur. Kemudian kenyamanan. Untuk kenyamanan itu kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Kemudian keluasan. Nah, benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud. Benda dengan nilai gunanya. Yang keempat ada keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan. Kemudian nilai keindahan itu benda yang ingin mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan seperti benda dapat dilihat dari beberapa hal. Dari bentuk, hiasan, ornamen, dan bahan bakunya. Nah, kemudian kita masuk pada kerajinan bahan lunak alam. Yang pertama contohnya keramik. Keramik itu benda yang terbuat dari bahan seperti tanah liat yang dirubah secara permanen saat dipanaskan. Nah, kemudian
Contohnya itu misalnya seperti ada piring, gelas, syawam, teko, dan guci. Nah, itu adalah bahan produksi pembuatan kerajinan keramik itu tanah liat. Untuk alat produksi pembuatan kerajinan keramik, kita membutuhkan 1. Busir, tali pemotong, ada spons, head well, rod, tungku pembakaran, cage well. Kemudian tuh produknya yang dihasilkan untuk kerajinan keramik, ada teko. Kemudian itu proses pembuatan keramik. Yang pertama ada teknik pijit tekan. Itu ada teknik pembentukan badan keramik secara manual. Contohnya ada di gambar samping kiri. Kemudian teknik pilin. Itu teknik pembentukan badan keramik secara manual. Caranya tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Kemudian teknik lempengan. Itu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Kemudian teknik cetak. Kalau untuk teknik cetak ini dibentuk dengan menggunakan alat cetak. Seperti cetak padat dengan teknik proses tekan dan cetak basah atau cair dengan teknik cor. Nah, materinya sampai sini dulu ya anak-anak. Untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kerajinan dari bahan kulit. Nah, untuk tugas pada siang hari ini ada 10 soal. Dikerjakan di buku prakarya, diberi nama, nomor kelas. Kemudian setelah selesai nanti japri Bu Yuyun lewat WhatsApp. Jika anak-anak ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa japri Bu Yuyun. Sekian dan terima kasih ya anak-anak untuk materi pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.